Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pada saat ini dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Renungan firman Tuhan ini diberi judul Mengalah bukan berarti kalah. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami kembali membuka hati kami untuk kembali boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami dan mampukan kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk dapat melaksanakan firman-Mu melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami persembahkan pujian syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Misalnya pilihan untuk bersabar atau tidak, pilihan untuk taat dan setia atau tidak. Dan ada banyak lagi pilihan lainnya yang harus kita hadapi. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan Abram dan ponakannya Lot. Berhubung telah terjadi konflik antara para gembala Abram dan para gembala Lot, maka demi menghindari konflik yang lebih besar, Abram menawarkan pilihan kepada Lot. Dalam ayat ke-9, Abram berkata kepada Lot, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Abram mengalah dan memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dahulu. Lot tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia kemudian memilih lembah Yordan sampai ke Zoar. Di sanalah ia akan hidup bersama dengan para gembalanya. Apakah dasar pilihan Lot? Karena daerah itu menurut pandangannya memiliki banyak air dan indah bagi taman Tuhan. Tetapi sayang saudaraku, Lot tidak mempertimbangkan hal lain, yaitu ancaman dari Sodom yang jahat dan berada dekat dengan lembah Yordan itu. Apakah kemudian Lot bisa menikmati kebahagiaan atas pilihannya itu? Ternyata tidak. Di masa depan, Lot mengalami kehilangan harta bendanya. Tercatat 2 kali Lot kehilangan harta. Yang pertama dalam Kejadian pasal 14 ayat 12, ketika hartanya dirampas musuh. Lalu kemudian dalam Kejadian pasalnya yang ke-19 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Ketika itu ia harus pergi dengan pakaian di badan. Ia harus meninggalkan semua harta bendanya. Bahkan ia pun kehilangan istrinya yang akhirnya menjadi tiang garam. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abram memilih untuk tetap tinggal di tanah Kanaan. Mungkin di mata manusia pada umumnya pilihan Lot akan membuatnya menang banyak dari Abram. Tetapi kenyataannya menurut ayatnya yang ke-14 hingga 17, Abram malah diberkati Tuhan dengan segala macam hal yang dijanjikan. Memang semua itu masih dalam bentuk janji, belum menjadi kenyataan. Tetapi atas janji itu, Abram malah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari perikop ini, kita bisa belajar dari keteladanan Abram. Abram lebih memilih bersandar kepada Tuhan daripada bersandar kepada apa yang ditawarkan lembah Yordan. Bagi Abram, di mana-mana pun, asal Tuhan beserta, maka di situ ada berkat. Abram terlihat mengalah dari Lot. Dia tidak mengejar keuntungan dengan mendekatkan diri pada sumber air, melainkan kepada Tuhan, sang sumber kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan mengandalkannya adalah pilihan yang tepat. Mungkin secara kasat mata itu dianggap pilihan yang tidak populer karena tidak menjanjikan.
Namun pengalaman iman Abraham telah membuktikannya bahwa pilihan itulah yang tepat. Semua janji Tuhan akhirnya dapat dinikmati oleh Abraham dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Marilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita terus meneladani Abraham sambil dengan iman kita menantikan Tuhan bertindak dalam kasih-Nya. Sampai jumpa saudaraku dalam perenungan firman Tuhan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.